Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Ma'ruf Murfiana dari SMA Negeri 7 Luwu Utara. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pemanasan global. Sebelumnya kita sudah melihat atau kita sudah membahas materi mengenai pencemaran lingkungan. Baiklah, kita Anda lihat kembali dulu di Kabar Pagi video pemirsa. Badan berikut. Kesehatan Dunia menuturkan bumi mencapai suhu terpanas yang pernah ada selama 2 hari belakangan. 2 hari terakhir tercatat suhu rata-rata global mencapai 17,01 derajat Celcius. Menurut Kluge, hal itu merupakan indikasi bahwa perubahan iklim semakin jelas dan berdampak besar. Untuk kedepannya diprediksi akan lebih banyak kebakaran hutan, banjir, serta gelombang panas. Kota-kota di seluruh AS dari Medford, Oregon hingga Tampa, Florida mencapai suhu tertinggi sepanjang masa. Beijing juga melaporkan suhu udara melebihi 35 derajat Celcius selama 9 hari berturut-turut minggu lalu. Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Badan Kesehatan Dunia menuturkan bumi mencapai suhu terpanas yang pernah ada selama 2 hari belakangan. Nah, baiklah, itu tadi 2 hari videonya. terakhir tercatat Dari suhu video rata-rata tadi kita global bisa melihat mencapai bahwa ternyata bumi 17,01 sudah derajat mencapai Celcius. Menurut suhu Kluge, terpanasnya. hal itu merupakan Jadi bumi indikasi sudah bahwa perubahan atau iklim suhu semakin rata-rata jelas bumi dan sudah berdampak meningkat. besar. Nah, itu disebut dengan Untuk kedepannya pemanasan diprediksi global. akan lebih Dari banyak video tadi kebakaran hutan, juga kita bisa lihat banjir, ternyata serta gelombang meningkatnya panas. suhu di permukaan Kota-kota bumi di bisa seluruh AS mengakibatkan dari bencana Medford, alam, Oregon ya hingga seperti Tampa, banjir. Florida Nah, mencapai suhu kemudian juga tertinggi ada sepanjang masa. kebakaran hutan. Beijing juga melaporkan suhu udara melebihi. Jadi apa itu global warming atau pemanasan global? Jadi global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, dari video tadi kita lihat suhu pada permukaan bumi sudah meningkat. Nah, itu disebut dengan pemanasan global. Jadi apa penyebab dari global warming atau apa pemicu dari global warming ini? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Jadi gas-gas rumah kaca itu contohnya apa? Contohnya gas karbon dioksida CO2, kemudian juga ada uap air, kemudian ada gas metana CH4 dan juga ada CFC, gas senyawa CFC atau klorofluorokarbon. Gas-gas ini ketika dia bisa atau meningkat di atmosfer itu bisa mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi bisa membuat pemanasan global terjadi. Kemudian gas-gas rumah kaca ini seperti CO2 tadi itu sumbernya dari mana? Jadi sumbernya yang pertama dari pembakaran bahan bakar fosil ya, dari bidang industri ya, atau pabrik. Jadi salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida CO2 yang signifikan ke atmosfer. Jadi gas CO2 ini bisa meningkat di atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca diakibatkan karena pembakaran bahan bakar fosil. Nah, contohnya juga atau sumber utama juga dari CO2 karbon dioksida ini adalah asap kendaraan. Nah, seperti kendaraan motor dan mobil itu juga bisa menyebabkan gas CO2 ini meningkat di atmosfer. Nah, kemudian apalagi? Nah, ternyata ada deforestasi. Deforestasi atau penambangan hutan yang luas juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Pasti kalau kita menebang hutan, menebang pohon secara luas atau bahkan menebang secara liar, akan mengurangi tanaman atau tumbuhan yang bisa menyerap CO2 atau karbon dioksida. Nah, CO2 yang tidak diserap ini bisa meningkat di atmosfer, mengakibatkan efek rumah kaca atau gas CO2 ini mengakibatkan efek rumah kaca sehingga terjadilah yang namanya global warming atau pemanasan global. Kemudian dari pemanasan global ini atau global warming, apa dampak yang kita rasakan atau apa dampak pada lingkungan? Yang pertama, dari video sebelumnya sudah dijelaskan akan terjadi yang namanya bencana alam, contoh banjir
kekeringan, dan badai. Kita yang hidup di utara pasti sudah merasakan banjir ya. Sekarang sudah di mana-mana sudah terjadi yang namanya banjir. Kemudian juga ada perubahan iklim ekstrim akibat dari pemanasan global. Nah, perubahan iklim ekstrim itu karena suhunya tiba-tiba bisa meningkat atau panas, sehingga bisa mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Kenapa permukaan air laut ini bisa naik? Karena suhu yang panas tadi bisa mengakibatkan es yang ada di kutub itu bisa mencair. Mencairnya es di kutub ini membuat permukaan air laut itu bisa meningkat. Bencana alam dan perubahan iklim ekstrim itu adalah salah satu dampak dari pemanasan global. Ada juga satu dari dampaknya yaitu gangguan ekologis. Jadi gangguan ekologis itu di mana flora dan fauna, tumbuhan dan hewan ini bisa mati atau punah akibat dari habitatnya yang terganggu karena suhunya berubah menjadi panas. Jadi ada tanaman atau hewan yang seharusnya hidup di habitat suhunya dingin karena terjadi pemanasan global, suhu meningkat sehingga tanaman dan hewan ini bisa punah. Punah spesies ini bisa mengakibatkan gangguan pada ekologi. Makanya itu disebut dengan gangguan ekologis. Nah, kemudian upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi global warming ini? Jadi banyak ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Contoh mengurangi penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. Kemudian menerapkan gaya hidup sehat seperti menghemat penggunaan listrik. Kemudian mendukung dan turut serta mengikuti kegiatan penghijauan. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya dengan menanam pohon. Supaya apa? Supaya gas-gas seperti CO2 tadi itu tidak bisa atau bisa mengurangi peningkatan gas CO2 di atmosfer. Nah, jadi itu ya materi kita untuk pemanasan global. Jadi pengertian dari pemanasan global itu apa, kemudian apa penyebab dari pemanasan global dan juga apa dampak dan upaya kita mengatasi pemanasan global. Jadi mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Demikian untuk materi pada hari ini mengenai pemanasan global. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.